Swastiastu idodane sinaran sami pinake purwakane ngatur bidang ngaturang penyemramo melara pangantuk penganjang umat. Om Swastiastu. Kalian di dan MC orang seni pasti kemang di batas orang Swastiastu di penting itu biasa kamu yang coba ya. Jadi yang gue MC ampun 30 tahun boleh gaji yang ini dia kita niat ada sensip. Sana ke pertama ini salah-salah ini adalah manda sami jaga dua aja ini kader Pak Wayan semua si keluarga lancalah sampun presiden nyiapin kenang pakai lantai kalian salah jadi mungkin bukan satu dan proses kali masih ada yang untuk kenang sampai mungkin di simpan tiga ambilnya sebuah tindakan perahu pakai pakai pangli lalu tadi malah ini apa biji yang bisa yang tahu di sudah ada malam ini Sulawesi itu ini saking Sulawesi kami saya mau call bidang kalau sesepuh yang pasti untuk semua pesan dari presiden mungkin kalian Pak sana capur-capur Bupul sampul kalian menjadi bermesudah yang lain ini saya makin acara yang pertama miring berdoa pemintaan kalau ini mandat adat berdiri yang beruntung yang ada doa wenten pisanan di saking sesepuh mangde nyarengin lunasijan semeton alumni SD 2 Takan tahun 1968 sami sampun ngerining udah Sumonto sareng lunasijan wakil presiden Brigjen Komando Sandi ala dikirimkan pesan saking sesepuh oleh untuk semeton sami keni kedua kita pakai saran-saran lunasijan mangga presiden segera mungkin doa di yang bawakan menurut agama ini talar mungkin langsung yang kedua mewakili di membawakan doa mulai Om Swastiastu Om Brahmastu Namo Siddhaya Om Aditya Param Jotira Prateja Namastuti Suito Pangkajo Namastu Vaskarya Namo Aswahu Yang Widi yang surya chandra lang teranggana pinaka teria dasa saksi soab sidin pinaka ulun raino salemangkin redite pinanggal kudus Desember warsa duang tali duang nasupan ulun kesarani lantuk aluni istiwa kehutatan angkatan warsa siu sampai atas 6 dasa kudus nunas warung nugraha risira betara sami mangga angga alumni sane sampun ngerini budal ke sunyaloka mangga ngamulikan genah sane becik manut suba asuba kamu dalam ula warga
keluarga sane kadinga kapai je kasukertan tur kasubagian semali ke pemila reuni saran sami sane rau sane mangkin sane keni kedokitan laro rogo wignem mangga ngemulikan urip waras dirgayuse mewastu presida segarogar sekadi jati mula oleh pinuna sudonagung donamilaku asing kirang sing puput yang tinggi betara pemangga dijang nasga ngerenge sinampura Yol siti maka sapi sarwa siti maka dirta siwa dirta mangalaya suarwa karya prasidantang yang nama suaku dewa sucemo para muasinja yang nama suaku santi ini saya mungkin pemilihan kali ngadan sangketan bersalaman kanan kiri sampai ke belakang sabun saran-saran semua sabun saling mendoakan dari salam sehat Kak Ugeng. Ya Bayu. Ya makin nyaranya mundur. Pak Despadre dandan menjadi kesarangan untuk Bapak Yayan Simulasi.
Swastiastu. Swastiastu. Yang terhormat sesepuh kita, Pak Tetuntuk. Kalau tidak ada beliau, mungkin saya nggak sekolah. Ya, demikian juga yang terhormat Bapak Bayan Somo yang satu-satunya guru yang mungkin zaman dulu tidak ada, atau sekarang juga mungkin tidak ada. Dari kelas 2 diajar, naik kelas 3 diajar lagi sampai kelas 6. Dan yang paling sangat saya ingat itu adalah cerita setiap hari apa itu? Hari Kamis, cerita Mahabharata. Ya, yang inilah yang menjadi way of life atau pedoman hidup saya, ya, dari cerita-cerita. Demikian juga teman-teman seangkatan seperjuangan yang ya banyak cerita. Ya, yang ada yang sama-sama jualan es, ya, ada yang sama-sama diajak main drama. Nah, kebetulan saya jadi Radennya. Dan waktu SD, Irani jadi Dewinya. Ya, Cinemen dan Haikase jadi Parkannya, jadi Abdinya. Dan drama itu setiap tahun 3 bulan. Ya. Nah sekarang mumpung Jero mampu membuat spanduk, ya, saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Yang di sini adalah Wayan Sulastra. Ya, beliau almarhum tetapi belum nikah. Ya, belum nikah ya. Belum. Kemudian yang ini adalah Pak Wayan Surade. Nah, beliau almarhum, nah ibunya yang mewakili diri. Ya. Bahkan berdiri koman Ya. Absen sekalian juga ingat. Nah, kemudian yang duduk dari cewek dulu, ini adalah Bu Bayan Nilowatis. Ya, tidak bisa hadir. Ya. Berikutnya Wayan Wardani. Hadir. Berikutnya Bu Siti Hasanah. Tidak bisa hadir padahal tinggal di perpustakaan. Ini adalah Nyoman Winasih. Ya, hadir ya. Kemudian Ketut Siasih. Hadir. Ya. Yang ini Nyoman Suwardi. Yang ini Ketut Sudiari. Berhalangan hadir karena kesehatan. Nah ini Ketut Wiratni. Made. Nah ini ya gurunya, suhunya. Ya. Berikut di sini. Nah ini Siase. Ya. Kemudian Suwarno. Siapa? Dia paling besar. Ya. Ya. Ini adalah nah, Nyoman Suwardana. Almarhum juga. Ya. Nah ini Ketut Sarkel. Ya, tidak bisa hadir. Ya. Sarkel. Nah ini yang paling tinggi nih. Ini nggak bisa paling tinggi. Ya. Karena kalau saya berdiri pasti nggak kelihatan. Akhirnya dengan akal, sudah punya akal, waktu itu naik di kursinya yang cewek-cewek ini saya naik sehingga nah ini Nyoman Sudarto hadir. Ini Made Subadro.
Ini Pak Komang Arkasel, hadir juga. Ya. Ini Ketut Alpo. Nah, ini yang di Sulawesi. Yang rencananya mau video call sama Jero Mangku. Ini Mangku Sulastra. Ada Suwitra, adiknya Mangku adiknya Sulastra. Ini ada orangnya masih di alun-alun. Ya, beliau berhalangan hadir. Ya. Kemudian ini JM. Ya, Romangku. Teman-teman. Ya. Ini Nyoman Surate. Ya, tinggal dipanggil hadir. Harusnya berdiri. Ini Ketut Sudano. Nyoman Sudano. Ya, hadir. Ya. Ini Ketut Suarte almarhum. Jadi kita almarhumnya berempat. Nah, yang satu tidak kelihatan di foto, yaitu Jero Suwarni. Karena beliau waktu acara ini sedang testing mencari SMP negeri di kota negara. Jadi tidak kelihatan, tidak ikut janjinya di sini. Ya. Nah, kalau kita lihat tanggalnya 10 Desember 73. Ya. 51 tahun yang lalu lagi 2 hari. Ya, 51 tahun dalam tahun. Setengah abad. Ya, setengah abad. Jadi setengah abad lebih satu. Ya, kalau di pilkada ini lagi menang. Sudah menang lah. 50%. Oh, yang hadir 18 orang dari hasilnya menang 21. Sudah 75%. Ya, lebih. Sudah menang lah. Ya. Jadi pada kesempatan ini ya sebenarnya ini tidak ada ketua bendahara wakil gitu. Karena ditunjuk saja ya. Terima kasih atas kedatangannya. Dan saya juga ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman sudah hadir. Ya. Ya. Terutama yang paling mensupport itu Jero Suwarni, Angku Stigman, ya, terima kasih. Ya, dari kemarin juga Angku ini luar biasa, Angku Stigman luar biasa. Terima kasih dan terus terang, ya, tidak hanya kita saja yang reuni sekarang ini, ada pensiunan Jembrana juga sedang berkumpul di negara. Saya tidak hadir. Reuni yang kedua ini. Ya. Iya. Reuni yang kedua. Ya, Ini kan yang kedua. yang kedua. Pertama kan Yang ketiga nanti mungkin ada lagi, mudah-mudahan tidak bisa. Kalau bisa nanti mungkin lebih ditambah luas dengan satu angkatan di atas kita atau 2 angkatan di bawah kita. Kita lebih banyak lagi. Saya tidak berpanjang lebar, teman-teman saya. Mungkin nanti kita enakan isi acara dengan berteki saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah mendengar pada Pak Yusuf dan juga Pak Penduduk yang sudah bisa hadir pada acara ini. Malam hari itu saja dari saya akhiri dengan pramusahi waktu yang serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, tepuk tangan sekali lagi kepada ketua kita yang secara spontanitas kita bikin ketuanya langsung. Tapi tetaplah dulu dari para aku 51 tahun dan para kemudian itu semuanya kita mendukung dari para kayak ini tapi nasi dari para nah itu yang penting para yang kumpul
bisa ya itu kadang ragu support gua nak kau kan kali tidak akan temu mungkin di Pak kita lanjutkan acara berikutnya kita sering untuk acara keempat pesan dan pesan dari Bapak Kepala Sekolah. Ini kali Bapak Kepala Sekolah dianggap mungkin Kepala Sekolah membawakan pesan dan kesan kepada kita semua. Waktu dipersilakan. Gak ke bạn. Enggak kan? Semakin salah satu apa satu hal ini. Nah kini saya lah dulu pada waktu orang murid kalau betul ya 68 ya. Jadi tahun sebelumnya jadi tahun 67 saya menerima murid banyak sekali. Di antaranya banyak anak-anak yang belum umur masuk umur 4 tahun mah agaknya Pak depan perempuan mulai orang coba ya. Nah akhirnya pada Ini bagusan kan itu mungkin ya coba di atas 30. oh Niki bagusan lebih jelas. Nah, jadi saya ada apa namanya keberatan untuk menerima segala itu. Jadi Betul. Sudah. Ya. Udah, mau. Ya. Jadi pada tahun itu Lebih saya jelas. menerima murid hampir 35 orang. Jadi di sana itu banyak sekali murid-murid yang belum umur. Ada yang umur 5 tahun, 6 tahun, yang beranjak kan sampai sekarang itu umur 7 tahun semua. Akhirnya mungkin kan orang tua itu harus terima, ya terima lah. Akhirnya yang pasti diterima itu ya sekitar 30. Jadi 5 atau 3 orang itu termasuk kepikiran dari baru anak-anak. Akhirnya setelah akhir tahun itu saya ingat dengan mungkin di sekolah itu dapat ilmu jiwa anak. Jadi umur sekian ada sampai umur 10 tahun baru bisa diterima. Akhirnya ada seorang anak yang pintar, umurnya kecil, perawakannya kecil, umurnya juga belum sampai 7 tahun. Hingga saya berpesan kepada orang tuanya, "Ne anak nak pekisan nak, sini kepenean sih, anak ini yang bedanya beda pakai tak nerfnya." Nah, saya ini kan pengumpul tuh, tulang ngumpul di sekolah. Nah, akhirnya setelah kenaikan kelas, ada anak seorang yang sebenarnya umurnya kecil, perawakannya kecil itu tidak saya naikkan, padahal prestasinya memungkinkan naik kalau dinaikkan, jika bisa jadi kelas 2. Tapi saya tidak naikkan itu, karena teringat dengan seperti saya katakan tadi, ingat ke ilmu jiwa itu, bahwa anak ini makin tua, begitu tercantum di dalam ilmu itu.
makin tua anak-anak itu diberi pelajaran, prestasinya makin baik. Lihat amal percobaan tadi betul. Jadi kan malu kebuka dan ini. Akhirnya anak itu ketinggalan. Jadi harus mengulang lagi 1 tahun. Lagi 1 tahun baru bisa naik. Akhirnya bisa naik, tetapi prestasinya luar biasa. Jadi sehingga pandai mau masuk angkanya, pandai Pak Untung yang lain musuh pandai begitu. Orang jadi sih kebuka tuh, dan mari jadi kebuka secara khasiat itu. Sehingga hari angkanya gitu. Sehingga kelas 1, 2, 3 sudah naik sampai di kelas 5 atau 6 saya tetap mengajar zaman dulu belum ada matematika, hanya baru ada ilmu berhitung. Akhirnya anak itu berprestasi sampai kelas 6 saya tetap mengajarkan jadi matematika ya, kalau dulu hanya ilmu berhitung aja. Akhirnya begitu saya mengajar, memberikan pelajaran ilmu berhitung itu diterangkan dulu. Bagus. Jadi dia tuh tanpa seolah dia tidak mendengarkan apa yang saya katakan di dalam memberikan keterangan, memberikan pelajaran ilmu hitung itu. Tinggal sering sekali itu, kalau zaman dulu kan tidak ada buku paket seperti sekarang. Hanya itu buku pelajaran yang dapat di sekolah. Itu kan kadang-kadang 1 berdua, 1 bertiga. Membaca itu kadang-kadang sejak dulu gitu. Sejak dulu satu buku sejak dulu. Akhirnya begitu saya mengajar dalam ilmu berhitung itu sering-sering kejadian. Begitu dulu buku paket tidak ada. Kalau memberikan tes itu pasti menulis di papan tulis baru itu. Begitu saya memberikan tadi yang saya berikan itu, lalu saya kasih anak-anak di papan tulis. Jadi tiap-tiap ada pelajaran itu, akhirnya anak itu selalu si barangan nulis di papan tulis tidak Yusuf. Yusuf ni, kan ni malu negak kena, malu punya bincang rokok, Pak bos berada. Iya betul nantinya ini malu, ini sudah. Akhirnya masa peragat melihat. Akhirnya begitu selesai menulis di papan itu dia peragat. Dapat ini, menyetor ya. Sering sekali begitu. Mama ini ilmu ini sih kita kena ada apa mulai apa prestasi itu sampai sekarang saya tidak tahu itu apa memang dia orang cerdas atau memang karena ilmu itu saya tidak berani menyebut apa-apa. Akhirnya sampai di SMP ketakonannya ya bapaknya. Itu yang masuk ini kan bagus. Dia nonton di SMA kelas dulu pada SMA takonin itu jadi. Oh di SMA kan jadi. Oh bagus tetap. Terus nomor 1. Ini malunan tawangan nomor 1 sama itu. Tapi prestasinya saya tidak, karena dia itu tidak sekolah SMP, SMA itu sehingga tidak tahu. Hanya bapak anda ketahuannya. Itu pun bapak bukan bapak aslinya, amannya itu ya. Ini pidana gede karena ibu itu pelayan tuh lebih kamu jauh gede tuh menaik ya betul. Mungkin karena anak umur ya sehingga tuh. Nah akhirnya terus saya dengar bahwa yang bersangkutan itu sampai di perguruan tinggi dan selanjutnya itu terus berprestasi. Jadi maaf ya, mudo kalau nak sing juga kan angkanya itu ya yudu waktu nak dulu apa-apa nih yo gitu. Jadi
Hanya itu ceritanya. Dan yang lanjut lagi, nak sila satu ribu sebenarnya, bayarnya riwayat pekerjaan saja. Jadi saya menjadi guru pertama diangkat itu di Lateng di negara itu pada tahun 59. Jadi anak-anak mungkin belum lahir itu. Ada anak-anak saudara-saudara itu belum lahir. Mungkin ada juga beberapa. Tapi sebagian besar kira-kira 59 itu belum lahir. Saya diangkat di sana di negara di Lateng, desa Lateng sekarang. Lalu pindah ke Sumernis selama 4 tahun di sana. Pindah ke Sumernis di perkebunan itu selama 1 tahun. Kemudian pindah lagi ke Manggesari selama 1 tahun. Dari Manggesari baru pindah ke SD 2 Perkotaan. Nah, coba pindah ke SD 2 Perkotaan itu, saya menemukan suatu sekolah yang sangat ambruk. Dari gedungnya maupun anak-anaknya itu jebol sekali. Itu pun karena bukan guru, karena bukan yang lain-lain, itu karena memang sekolah itu terlantar. Jadi saudara-saudara pada waktu belum masuk, saya balik pindah ke SD2 itu. Nah, jadi apa sebabnya saya sampai mungkin dikatakan gemas saya ngajarin loh. Pada waktu itu anak-anak itu amburadul karena sekolah itu terlantar, tidak punya guru, aja anak guru 2 ada orang mengajar 6 kelas itu kan tidak mungkin itu sebabnya itu. Jadi ya mungkin dikatakan karena kekurangan guru pada waktu itu. Memang gurunya itu banyak yang meninggal berhenti, sehingga pada waktu itu saya menemukan hal-hal yang tidak mungkin gitu. Ini murid-murid ini kengkel banget. Jadi saya tuh akhirnya berbuatlah sesuatu yang memungkinkan bisa anak-anak bisa pulih kembali. Agak Gusto kenaikan kelas tuh mundur. Saudara-saudara belum masuk. Dari bulan Juli ke bulan Januari 6 bulan mundur. Akhirnya bisa bernapas. Jadi anak-anak yang dulunya terlantar itu bisa belajar lagi 6 bulan. Nah, entas selanjutnya lagi berubah. Hanya sekali saja bulan Januari. Dan cepat tuh, ini berubah menjadi bulan Juli. Ini melempung jadwal tuh. Nah, akhirnya agak gemes saya ngajain. Nah, dengan demikian, ya pada waktu itu kurang guru gitu. Hanya masa 6 kelas saja bawa ngajain. Nah, akhirnya lama-lama ada guru datang lagi satu, ada flu, ada papat. Akhirnya setelah ada papat, ada guru honorer dan dua Pak yang cuma ya Pak Nadro almarhum. Nah, itu langsung dapat pengangkatan Pak Yanu tahun itu tuh. 5 tahun mengabdi ya. Hampir-hampir putus asa juga sama dengan saya jadi guru. Semangat gaji aku, sing cukup gaji pada waktu itu. Pak Yan ini juga begitu, hampir-hampir putus asa karena tidak ada pengangkatan. Nah, jadi itulah. Jadi kalau seperti cerita saya tadi, siapa yang umur, siapa yang dianggap saya pintar itu mungkin ada di salah satu yang ada sekarang. Nah, mungkin sekarang sudah pensiun lagi, sama-sama dengan saya juga pensiun.
Ya, hanya sekian bisa saya cerita. Terima kasih banyak-banyak. Misalnya. Ini semua Pak Ketut, tepuk tangan lagi sekali untuk Pak Ketut. Lensing undang ya jadi sing pesu nak 50 tahun lebih maro pesu rahasia. Dan bidan maro masuk ke kelas murid cara cangkrik ke depan sing bani mekelisikan meh apa ya sesabuan kumis le jempe jadi silah kumis akan tiba disebut aku rasa bani ngubut bidang surato paling jelek asalnya aku ancang ini baca kerja pepesat murid ada kesana Pak Guru Taen Payang Sumo dan kena cara jenazah ada kalangan sing masuk tahu-tahu beruntung nanti bicara ke kelas nulis di papan ngemang pertanyaan besi kan kayak kejani seman jawaban mumpung ya teko jani teko ke kelas nulis coba jawab yang benar kata ini nulis yo lobang atau lubang yang benar itu dia paling kayak jani sebagai jawaban cek kalian Apa yang jawaban? 51 tahun baru aku jawaban Bisa jawab. ini benar tuh lobang apa lubang Mata orang bodoh. Tapi sih nawang. dan jadi murid bang jawaban gitu langsung yo ngalir di Google ini jadi benar lubang apa lubang pasti anu nawang yo jawaban jadi ngai PR kayak kejadian kayak ketua dan murid sing naik terus masuk dan jadi Pak Guru dari Pak Guru dari Bu Guru dan tadi murid sing naik besok demo orang tua nah seperti itu sebagai kehormatan kita alumni ada kenang-kenangan untuk Bapak Kepala Sekolah Pak Ketut Untung Pak Ketua agar bisa menyerahkan sebentar disusul mungkin ada dari anggota alumni yang memberikan kenang-kenangan juga untuk dipersiapkan mungkin Pak Ketua silakan maju ke depan. Ini segitu dia mobil. Makanya perintah langsung dibuka berdiri. Ada topinya langsung. Tadi topeng langsung ya. Seperti ya. Oh ada. Dokumentasi ya. Dokumentasi. Ya. Bisa dibuka untuk Bapak dan Ibu. Jangan dinilai harganya. Tapi ada foto beliau di sini. Bilangnya kopi ingat ya, masih ganteng. Ya, untuk Ibu satu. Ya, sama-sama. Aduh ya. Foto. Ya, sama. Foto beliau juga. Ya. Untuk ibunya. Ya, untuk ibu sama untuk Bapak. Kalau ngopi di rumah, biar ingat bahwa ini anak didik Ingat masa muda ya. depan. Ini pertanyaan sekali lagi mungkin ada teman-teman yang akan memberikan penjelasan diwakili bisa mana
sekalian terapi. Ya. Inilah kondisi rekan kita, saking semangatnya bisa sampai hari ini bertemu sama teman-teman. Semangat sekali. Ada lagi. Banyak sekali ya. Acara yang kelima adalah pesan dan pesan dari Bapak Guru kelas. Selamat siang Cikgu. Waktu dan terima kasih kepada anak kepada saudara pembawa acara atas waktunya yang saya sangat muliakan sesepuh kita Pak Ketua Guntung yang sudah hadir di tengah kita. Pak Endek ini. Pak Endek. Saudara-saudara sekalian, anak-anak alumnus SD nomor alumnus SD nomor 28 tahun 1998 yang sangat saya cintai. Om Swastiastu. Sungguh saya hampir menangis dari waktu siasa dengan surat kepelukan sudah keluar air mata saya. Saya sangat berharap sekali kalian bisa kumpul dalam keadaan sehat pada hari ini dalam rangka bertemu kangen sesama teman yang sudah 51 tahun lamanya berpisah. Ada Pak Mang dekat. Sebenarnya tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena kesempatan ini sangat jarang. Saya berusaha membongkar seluruh isi hati saya, kebahagiaan saya pada hari ini, dimana kalau kilas balik perjuangan kita tahun 68 yang lalu, saya datang dari negara dengan mengantongi ijazah SPD setelah khusus guru, di mana tahun 67 saya menamatkan pelajaran di SMA, tapi karena tidak ada ruang kerjaan apapun, akhirnya saya melanjutkan khusus ke KPI, mengantongi ijazah tahun 68, sampai kembali pulang kampung tahun 69. Syukur sekali Pak Ketua ini menyelamatkan saya. Beliau mungkin karena kasihan dengan saya, diajaklah saya mengabdi SD2 di Tantan. Waktu itu kalian kelas 2. Saya sedikit pun tidak punya cita-cita dan angan-angan menjadi guru. Namun setelah saya masuk ke kelas dan melihat anak-anak yang lugu serta penuh tawa yang alami sekali, hati saya terharu dan akhirnya setelah masuk kelas saya merasa senang sekali menjadi guru. Apalagi anak-anak pada waktu itu semua rata-rata pintar dan bersemangat. Tidak banyak saya membawa bekal keguruan, hanya 3 bulan sempat khusus. Namun sambil jalan saya menemukan jati diri seorang guru. Apakah sebenarnya seorang guru itu? Beliau
guru itu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Sujana di dalam waktu pementasan drama sebagai lilin, itu katanya, sebagai lilin yang menyinari tanpa jasa-jasa apapun yang bisa diharapkan. Jadi oleh karena itu kebetulan sekali saya mempunyai bakat bermusik, sehingga pada waktu itu kebetulan Pak Untung juga teman waktu di negara, beliau kos di tempat bibit saya. Dia punya seorang teman namanya Anwar. Itu setiap hari Sabtu dia pinjam gitar. Lalu di sanalah saya diperkenalkan dengan gitar, dan kemudian kami sempat sering sore-sore duduk berdua di Leneng memainkan gitar ini. Nah, tercetuslah dalam hati saya untuk membuat suatu kru musik, yaitu band, di mana awalnya di sini tidak ada listrik. Gitar itu dihidupkan dengan radio yang merakit itu Pak Tengah Kirto, ibunya Pak Tengah, punya paman Pak Ngah Kirto. Waktu itu Pak Ngah Kirto, Pak Ngah Kirto ya. Beliau camat di sini tahun 71. Saya juga baru mengabdi beberapa tahun. Akhirnya beliau merakitkan gitar. Mana leh hubungan telepon. Kebetulan bapaknya beliau mangku tukang sering nelpon. Kadang-kadang sana minta rongsokan telepon. Dirakit oleh Pak Tengah Rento. Akhirnya bunyi gitar itu. Jadi gitar listrik. Nah, akhirnya kami bentuk band yang namanya The Sound. Somo Untung Nadre. Nah, band ini sempat berjaya. Di Sembilan rasanya. Sering main event-event khusus, hari Kartini dan hari-hari nasional lainnya. Dan kemudian timbul ide untuk membuat angklung bambu. Hanya sekali saya pernah melihat siswa SDB di negara memainkan angklung bambu, dan saya membayangkan bentuk angklungnya itu seperti itu. Maka mulailah kami bertiga dengan Pak Undun dan Pak Swediana, ayahnya Pak Sudelo, itu membuat angklung bambu. Nah, kalau angklungnya kerendahan, kerendahan dipotong. Akhirnya kalau ketinggian, hidup lubangnya. Jadilah 1,5 oktav angklung bambu yang dimainkan oleh kalian semua. Yang saya paling ingat kan Siti yang pegang re. Kalau saatnya mocok re, melengok, opak pakai timpal. Siti re. Ya. Dan saya pikir itu kenangan yang juga tidak pernah terlupakan barangkali oleh kalian adalah membuat ramangkong. Nah, kalau saja teknologi zaman dulu seperti sekarang, itu barangkali viral ramangkong D2 Kecamatan dengan wajah mudanya Pak Dr. Sujana dan istrinya Wiranti waktu masih kecil. Setelah dewasa, diganti oleh Wardana, kemudian diganti oleh Jenny Wintri. Nah, lengkap dengan patenya wayang bujur, kemudian parikan dan apinya itu arkase, sideman dan sebagainya. Dan kebetulan sekali waktu itu gong itu ada di Balai Banjar, sehingga setelah mengasuh murid-murid itu semua ke Balai Banjar menggambar gitu. Nah, lahirlah penabuh-penabuh seperti Sunardo itu cetakan istri 2 kata. Kemudian suatu saat gong itu ditarik ke Perkung. Kita pas perpisahan, waktu itu timbul ide membuat drama nasional. Judulnya Mati Sebelum Ajal. Barangkali ada salah satu anak yang ikut bermain di dalamnya sebagai aktor. Nah, itulah kenangan-kenangan pada saat dulu. Dan yang paling
berkesan itu adalah kisah Mahabharata itu seperti yang tadi disinggung oleh Pak Ketujanel. Tadi Dewi Durgandini ini belum Raja Sentanu sampai kemudian Pandawa masuk surga. Begitu tamat anak-anak ketiga itu ceritanya tamat. Yang paling berkesan saat itu adalah wayang Surade, karena belingih. Nah, setiap cerita waktu sedih dia paling dulu menangis kenapa ya. Nah, itulah kenangan-kenangan kita yang tak akan mungkin kita lupakan seumur hidup. Selanjutnya untuk barangkali perlu dimaklumi bahwasanya saya waktu itu sudah pernah putus asa karena adik-adik sudah besar-besar, bapak sudah mulai sakit, ada yang biayai, maka saya berniat untuk kerja di bis malam. Sudah melakukan sudah melamar, kemudian Mangkunet membawa lamarannya, ternyata di kantor tidak ada lowongan. Akhirnya saya minta untuk naik saja. Saya sampaikan pada anak-anak mungkin lupa bahwa saya akan berhenti jadi guru, dan seluruh kelas waktu itu menangis tinggal pakai tuntung datang. Pengen. Saya juga tak bisa nahan yang besar. Akhirnya dihiburlah oleh Pak Tuntung. Di sini juga ahlinya Pak Tuntung pada saya pribadi. Nah, sabar ya. Mari Bapak yang ngomong. Akhirnya saya bersabar sampai anak-anak pertama tahun Desember ada berita pengangkatan Maret 74. Saat itulah baru saya diangkat. Jadi mengabdinya 5 tahun lebih. Hanya digaji Rp1.350. Sedangkan ingat saya sabun dulu itu harganya Rp175. Kalau diberikan sabun dulu gajinya dapat sekian. Nah, itulah perjuangan namanya. Dan apapun yang pernah saya alami, mudah-mudahan kalian semua tidak mengalami susah seperti yang pernah saya alami. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin ada hal yang tidak berkenan. Dan sekali lagi, ada rasa haru yang sangat besar dalam hati saya, sehingga kita bisa bertemu hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan seterusnya, sehingga pertemuan semacam ini bisa kita lakukan ke depan. Dan saya Pak menginformasikan hari dan tanggal lahir kalian untuk nantinya bisa diketahui dan diberikan ucapan selamat kepada seluruh tahun di grup. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan Terima kasih Pak Ayan. Itulah perjuangan berjuang Bapak Tuntung dengan yang senantiasa apa yang sudah diberikan kepada kita pada saat itu. Sekarang kita yang menikmati banyak sekali pelajaran di luar pelajaran sekolah, mungkin pelajaran mental, pelajaran yang di luar yang diberikan di sekolah itu sangat bermanfaat pada saat kita bermasyarakat. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada